Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai di ruang tamu gitu ya, merhatiin rak buku atau mungkin meja kerja kayu lapis di sebelah Anda, terus tiba-tiba kepikiran, lem macam apa sih yang bisa nahan semua lembaran kayu ini supaya nggak lepas sampai bertahun-tahun? Iya, buat kebanyakan orang sih hal kayak gini gampang banget dilewatkan. Kayak ya meja aja. Betul. Tapi untuk Anda, sang pembelajar yang selalu penasaran sama cara dunia ini bekerja, detail kecil kayak ginilah yang seringkali nyimpen cerita inovasi yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarahnya, lem yang menahan furnitur di rumah Anda itu kemungkinan besar terbuat dari bahan petrokimia. Dari minyak bumi ya, sesuatu yang jelas-jelas nggak bisa diperbarui. Nah, persis. Makanya, hari ini kita mau melakukan sebuah eksplorasi mendalam terhadap satu jurnal sains dari tahun 1998 yang menurut saya sih sangat menarik. Jurnal ini judulnya Craft Lignin in Panel Formaldehyde Resin, karya Birgitta Danielsen dan Rune Simonson. Dan di sesi eksplorasi kali ini, misi kita lumayan spesifik. Kita mau membedah gimana limbah cair dari industri kertas itu ternyata bisa disulap jadi alternatif lem kayu yang jauh lebih ramah lingkungan. Bener banget. Dan yang paling penting, kita mau cari tahu kenapa inovasi ini tuh sangat krusial buat Anda yang peduli sama material berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kualitas furnitur itu sendiri. Sains itu bisa ngubah apa yang kita anggap sampah jadi harta karun loh. Iya, dan saya udah ngerangkum poin-poin krusial dari jurnal ini. Karena ngubah limbah cair jadi lem kelas industri itu, bukan sekedar eksperimen anak sekolah ya. Ada banyak dinamika molekuler, suhu, dan realitas efisiensi pabrik yang harus diseimbangkan. Kompleks ya berarti. Banget. Ini tuh tentang merekayasa ulang ikatan kimia di tingkat mikroskopis buat, kasarnya, menipu kayu supaya mau nempel sama kuatnya, tapi pakai bahan dari sisa pohon itu sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Biar kita punya gambaran yang jelas, kita harus kenal dulu sama dua tokoh utama dalam cerita kita hari ini. Di satu sisi, kita punya bahan standar industri yang berbasis petrokimia, yaitu fenol. Betul, sang standar emas. Dan di sisi lain, kita punya penantang ramah lingkungan kita, yaitu lignin. Tapi sebelum kita bahas si lignin ini, bisa tolong dijelasin dulu nggak? Sebenarnya lem standar apa sih yang mau digantiin sama peneliti ini? Tentu. Jadi standar emas di industri kayu lapis itu terutama buat yang eksterior atau luar ruangan ya. Sejak awal abad 20 itu adalah resin fenol formaldehida atau biasa disingkat lem PF. Lem PF ini yang bikin tahan air itu kan? Iya, bener banget. Resin PF ini sangat diandalkan industri karena pas dia udah mengeras, ikatannya tuh super kuat dan tahan air. Anda bisa taruh furnitur itu di bawah hujan deras dan lemnya nggak bakal larut. Tapi ada tapinya nih pasti. Jelas ada. Masalah fundamentalnya ada di si fenol ini. Fenol itu kan bahan kimia turunan dari petrokimia, artinya selama industri masih pakai lem ini, kita di seluruh dunia bakal terus bergantung sama bahan bakar fosil. Yang harganya naik turun dan persediaannya makin menipis itu ya. Persis. Dari kacamata ekonomi jangka panjang dan ya keberlanjutan lingkungan, ini tuh titik lemah yang gede banget. Nah, disinilah sang penantang masuk. Craft lignin. Buat Anda yang mungkin belum familiar, lignin ini pada dasarnya adalah biopolimer alami yang ukurannya raksasa. Dia ini zat perekat bawaan dari alam yang bikin pohon itu bisa berdiri kokoh dan kaku. Perekat alaminya kayu ya. Iya, tapi masalahnya, pas industri kertas mau ngambil serat selulosa dari kayu buat dibikin kertas, lewat proses yang namanya kraft pulping, mereka tuh harus menghancurkan dan membuang si lignin ini. Dan itu jadinya limbah cair kan? Bener, lignin yang dibuang itu larut jadi cairan limbah industri yang warnanya gelap banget. Makanya sering banget disebut black liquor atau cairan hitam. Nah, di jurnal ini, Danielsen dan Simonson ngambil lignin komersial yang namanya curan 100. Hasil ekstraksi dari black liquor kayu lunak itu ya? Tepat. Dan yang bikin saya takjub pas baca ini, mereka masukin lignin ini ke campuran lem dalam kondisi murni loh. Nggak dimodifikasi secara kimiawi sama sekali sebelumnya. Seberapa unik sih pendekatan ini di dunia riset polimer? Yang menarik di sini adalah keberanian mereka buat mangkas proses.
Di banyak penelitian sebelumnya tuh, ilmuwan sering ngerasa lignin murni tuh terlalu susah diatur. Oh, jadi biasanya diubah dulu bentuknya. Betul. Mereka biasanya mereaksikan lignin sama berbagai bahan kimia tambahan dulu, supaya strukturnya lebih jinak. Baru deh dicampur sama formaldehida. Tapi kan modifikasi kimia itu butuh reaktor tambahan, butuh waktu. Dan pastinya butuh biaya dan energi ekstra ya. Nah, itu dia. Bikin biaya produksinya bengkak. Keputusan peneliti ini buat langsung ngambil bubuk limbah murni dan ngejadiin itu pengganti bahan kimia minyak bumi, itu lompatan efisiensi yang masif. Sangat revolusioner ya secara ekonomi dan lingkungan. Konsepnya ngambil sampah pabrik kertas yang merepotkan, langsung jadi harta karun bernilai tinggi. Persis. Tapi ya, eksekusinya nggak sesederhana kedengarannya di lab. Iya sih. Waktu saya lihat bagian metode eksperimen di jurnal ini, proses pembuatannya lumayan bikin pusing. Kayak analogi masak di dapur, tapi ini presisi banget. Peneliti ini nyoba ganti porsi fenol sama lignin secara bertahap. Mulai dari 20% ya? Ya, dari 20%, plus 40%, sampai 80% buat bikin yang mereka sebut resin KLPF atau Kraft Lignin Phenol Formaldehyde. Tapi ya ini bukan kayak bikin adonan kue biasa. Suhu dan pengadukannya tuh diatur banget. Dan juga tingkat keasamannya atau pH-nya. Racikan kimia ini tuh sangat sensitif. Memangnya seberapa sensitif, pakar? Mari kita bahas pH-nya dulu. Lignin itu punya sifat kimia yang menuntut lingkungan yang agak basah, supaya struktur molekulnya mau terbuka dan bereaksi. Jadi peneliti harus naikin pH campurannya ke angka sekitar 10,5. Oh, kalau pembuatan lem PF biasa, pH-nya lebih rendah dari itu. Ya, sedikit lebih rendah. Tapi penyesuaian yang paling kritis itu sebenarnya ada di trik suhunya. Dalam pembuatan lem PF konvensional, waktu nyampur fenol dan formaldehida, suhunya biasanya langsung dihajar naik ke 90 derajat Celcius. Supaya reaksinya cepat kelar dan lemnya cepat kental kan? Saya baca bagian itu. Betul. Tapi untuk racikan yang mengandung 50% lignin, yang mereka sebut resin 50 KLPF, mereka sengaja nahan suhunya di 60 derajat Celcius dulu, selama 30 menit pertama pula. Kenapa harus ditahan gitu? Itu krusial banget. Coba bayangkan reaktor lem itu kayak lantai dansa yang penuh sesak. Oke, lantai dansa. Di lantai dansa itu ada molekul fenol yang ukurannya kecil dan gerakannya sangat lincah. Di sisi lain ada molekul lignin yang ukurannya raksasa dan gerakannya lamban. Dan dua-duanya ini pengen bereaksi sama formaldehida gitu. Persis, keduanya bersaing merebut pasangan dansa, yaitu formaldehida. Kalau suhunya langsung dinaikin drastis ke 90 derajat, si fenol yang lincah ini bakal bereaksi super agresif dan ngambil semua formaldehida yang ada. Wah, si raksasa ligninnya nggak kebagian dong. Tepat, ligninnya cuma bakal ngambang sebagai partikel mati dan lemnya bakal gagal total. Jadi, dengan menahan suhu di 60 derajat selama setengah jam, peneliti pada dasarnya memaksa fenol untuk tenang dulu. Ngasih kesempatan buat si lignin yang lamban ini buat mulai bereaksi dan ngikat formaldehida ya. Paham? Bener. Tapi bicara soal molekul lignin yang raksasa ini, saya nemu satu efek samping dari grafik viskositasnya. Kekentalannya itu loh, naiknya drastis banget pas lignin dimasukin. Iya, campuran itu cepat banget berubah jadi sangat kental. Di jurnal disebutnya ada masalah halangan transportasi massa. Kalau kita bawa racikan kental ini ke pabrik beneran, kecepatan mesin pengaduknya bakal jadi masalah nggak sih? Itu pertanyaan operasional yang bagus. Halangan transportasi massa itu artinya campurannya jadi terlalu tebal sampai molekul-molekulnya terperangkap dan susah ketemu buat bereaksi. Kalau dibiarin, reaksinya bisa berhenti di tengah jalan ya? Betul. Makanya kecepatan pengadukan itu jadi krusial. Peneliti ini membandingkan pengadukan di 21 radian per detik melawan 42 radian per detik. Dan ternyata pas diaduk lebih cepat di 42 radian per detik, Laju reaksi kondensasinya langsung meningkat signifikan kan? lignin untuk bertumbukan. Jadi ya masalah halangan massa ini bisa diatasi dengan tenaga pengaduk mekanis yang cukup kuat. Jadi ini kombinasi yang cantik antara trik kimia dan kekuatan mekanis. Menarik. Nah, anggaplah racikan KLPF ini udah sempurna, dan lemnya udah jadi. Pertanyaan klimaksnya buat Anda yang dengerin ini, apakah lem ramah lingkungan ini beneran kuat? Ini yang paling ditunggu-tunggu industri. Di jurnal ini mereka pakai uji kekuatan tarik atau lap joint test. Mungkin bisa diceritain seberapa ekstrim sih tes ini buat ngebuktiin lemnya nggak gampang lepas? Tes ini emang didesain buat menyiksa ikatan lem. Mereka merekatkan 2 potong kayu venir
Dipres panas, lalu potongan kayu itu direbus di dalam air mendidih. Direbus. Wah, itu buat simulasi cuaca ekstrem di luar ruangan ya? Betul sekali. Setelah direbus dan basah kuyup, kayu itu dipasang ke mesin uji tarik dan ditarik paksa sampai ada yang putus. Dan kuncinya, yang dicari itu bukan sekedar angka kekuatan tariknya kan, tapi bagian mana yang rusak. Tepat. Kalau lemnya bagus, lem itu harus lebih kuat dari kajunya. Jadi pas ditarik sampai hancur, yang harus sobek itu serat kayunya, bukan lemnya yang lepas. Dan hasil dari jurnal ini, wow, jawabannya iya, lem ini sangat kuat. Penggantian fenol sampai 60% ternyata menghasilkan kekuatan geser atau shear strength yang sama atau bahkan lebih baik dari lem PF murni. Hasil yang sangat solid untuk sebuah material limbah. Tapi tunggu dulu, ini sisi kritisnya. Kalau tujuannya ramah lingkungan, kenapa kita berhenti di 60%? Kenapa penelitinya nggak sekalian aja ganti 80% atau 100% fenolnya pakai lignin? Biar kita benar-benar bebas dari minyak bumi. Sedangkan fenol yang kecil itu fungsinya seperti jembatan yang menghubungkan blok-blok lignin supaya jaringannya lebih stabil. Jadi kalau ligninnya kebanyakan, nggak ada yang menjembatani? Betul. Kalau Anda paksa ganti 80% atau 100% fenol dengan lignin, lem itu akan gagal total. Hasil akhirnya menjadi sangat rapuh dan ikatan kayunya sangat lemah. Bakal gampang retak ya pas dipakai. Iya, itulah kenapa peneliti menetapkan rasio 50% atau 50 kg per LPF sebagai titik manis atau rasio optimalnya. Di titik ini, ada keseimbangan sempurna antara kekentalan, stabilitas penyimpanan, dan kekuatan rekat. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Karena setelah nemuin titik optimal 50% itu, peneliti bikin semacam papan lem murni yang udah dikeringin, tanpa kayu sama sekali. Murni untuk menguji sifat fisik material lemnya itu sendiri. Benar, tujuannya buat ngecek kelenturan atau fleksibilitas materialnya. Dan hasilnya di luar dugaan. Resin 50 KLPF ini punya modulus elastisitas atau MOE, modulus patah atau MOR, dan nilai work to failure yang lebih tinggi dari lem PF biasa. Artinya lem berbasis lignin ini jauh lebih fleksibel dan tidak mudah retak. Padahal lignin tadi dibilang molekul yang kaku ya, kok malah bikin lentur? Nah, untuk menjawab itu, kita harus lihat bukti dari dua pengujian molekuler, kromatografi permeasi gel atau GPC, dan kalorimetri pemindahan diferensial atau DSC. Oke, pelan-pelan. GPC ini buat apa dulu nih? GPC ini alat untuk mengukur dan menyaring ukuran molekul. Data GPC membuktikan bahwa molekul lignin dan fenol itu tidak sekedar bercampur fisik, tapi mereka bereaksi dan membentuk satu jaringan kopolimer homogen yang terintegrasi. Kayak jaring laba-laba raksasa yang kokoh gitu ya? Molekuler ini mendistribusikan tekanan secara merata, jadinya ekstra lentur dan gak gampang retak. Keren. Lalu untuk pengujian DSC, itu kan berhubungan sama pelepasan panas pas lemnya mengeras atau curing ya? Betul. Lem konvensional itu pas dipanaskan untuk mengeras, dia melepaskan panas eksotermik yang sangat tinggi dan tiba-tiba. Di pabrik, panas berlebih ini bisa bikin uap air terjebak dan bikin retakan mikro di lem. Tapi kalau resin 50 KLPF ini gimana? Data di SC menunjukkan reaksi curing resin ini sudah dimulai di suhu yang lebih rendah, yaitu 60 derajat Celcius. Dan luar biasanya, ia hanya menghasilkan setengah dari jumlah panas eksotermik lem standar. Wah, proses pengerasannya jadi jauh lebih mulus dan stabil dong. Sangat stabil, dan risiko cacat struktural karena tegangan panas jadi turun drastis. Kelihatannya terlalu sempurna ya. Lem dari limbah, lebih kuat, lebih fleksibel, panasnya stabil. Tapi saya ada satu plot twist nih dari sumbernya. Selalu ada tantangan industri kan? Pasti. Waktu mereka menguji lem 50 KLPF ini buat diaplikasiin ke produksi kayu lapis dengan standar produk Amerika Serikat 195, Standar yang sangat ketat itu. ya, yang menuntut minimal 85% kerusakan harus terjadi pada serat kayunya saat ditarik. Nah, ada satu kompromi. Untuk mencapai standar itu, resin 50 KLPF butuh waktu pres panas di suhu 150 derajat Celcius yang lebih lama. Waktu mesin presnya harus ditambah ya? Betul, waktu pres harus ditambah sekitar 30%. Dari awalnya 3 menit pakai lem biasa, jadi 4 menit pakai lem KLPF ini. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, penambahan 1 menit per panel itu tantangan logistik yang nyata buat pabrik skala besar. 1 menit per panel, kalau dikali ribuan panel sehari, antrian produksi jadi panjang banget kan? Pasti.
kapasitas turun, biaya listrik mesin pemanas naik. Ini sangat menjelaskan kenapa industri kadang masih ragu buat beralih ke material hijau. Efisiensi waktu itu uang. Tapi tunggu, ada satu kemenangan lingkungan yang luar biasa besar yang bisa menyeimbangkan kompromi 1 menit itu. Apa itu? Temuan kuncinya adalah pakai resin 50 KLPF ini memungkinkan pengurangan penambahan formaldehida di resep awal hingga 40%. Wow, 40% itu angka yang sangat masif. Masif banget. Mengingat formaldehida itu kan zat beracun, gas volatil yang bahaya buat pernapasan. Buat kesehatan penghuni rumah yang bakal pakai furnitur kayu lapis ini, pengurangan 40% emisi ini adalah pencapaian luar biasa. Dan ingat, regulasi batas emisi formaldehida di berbagai negara itu makin kesini makin ketat. Jadi, pabrik sebenarnya punya insentif besar buat pakai lem ini dong, demi lolos regulasi emisi. Tepat, mengorbankan 1 menit waktu produksi mungkin sepadan dengan memastikan produk mereka tetap legal dan aman dijual di pasar global. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita simpulkan, kita ini benar-benar bisa mengganti 50% bahan kimia berbasis minyak bumi pakai limbah pabrik kertas. Dan kualitasnya nggak main-main. Iya, kita dapat lem kayu yang lebih fleksibel, ikatannya setara atau lebih kuat, prosesnya stabil, dan racun formaldehidanya turun drastis. Semua itu cuma butuh penyesuaian sedikit di awal dan tambahan waktu 1 menit di mesin pres pabrik. Inilah kenapa Anda perlu peduli sama inovasi semacam ini. Transisi ke material berkelanjutan itu nggak selalu butuh keajaiban fiksi ilmiah. Cukup merekayibasi apa yang kita sebut limbah ya? Betul, seperti cairan hitam tadi disulap jadi fondasi struktural barang-barang di sekitar kita. Riset ini benar-benar ngebuktiin kalau limbah yang dibuang oleh satu industri ternyata bisa jadi penyokong kekuatan buat industri lain. Sebuah siklus yang indah. Sangat menginspirasi. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan hari ini. Di era di mana kita dikelilingi oleh gunungan sampah dari konsumsi modern, limbah jenis apa lagi sih yang saat ini masih kita buang sia-sia, yang mungkin diam-diam menyimpan struktur kimia yang tepat untuk membangun masa depan yang benar-benar berkelanjutan? Terima kasih sudah menemani kami membedah jurnal ini, dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.